Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Jokowi langsung dipenjara itu, beres itu. Kalau laboratorium forensik Polri ini berjalan profesional, maka itu cukup 1 minggu selesai, Jokowi langsung dipenjara itu, beres itu. Dan saya sampaikan dari sisi ini parah nih. Tenang. Udah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya. Yakni tentang si Rismon, ya, yang saat ini bersolo karir. Bersolo karir gimana, Bang? Ya emangnya penyanyi aja yang bersolo karir, ya kan? Tukang fitnah juga bisa bersolo karir. Sambil mengenes-mengenes, si Rismon curhat tentang nasibnya yang kini sudah sebatang kara karena telah ditinggal oleh gerombolan teroris. Kapok kau, Mon, tinggal sesal karena sebentar lagi kau akan menerima tuntutan, ya, atas ijazahmu S2 S3 yang diduga palsu dari Yamapanci University. Dengar-dengar teman-teman, ya. Rismon ditinggalkan oleh kelompok teroris dari Bohir, enggak dibagi secara merata, ya. Mungkin si Maling Panci sama si Dokter Mangkrak bilang begini, enak aja kau, Mon, ijazahmu kan palsu, Mon, enak aja kau menerima duit dari Bohir, nggak usah lah. Akhirnya si Rismon memilih solo karir. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Kasihan kali kau, Mon, curhatanmu itu aduh mengandung bawang, Mon. Teman, udah gini kau mengenes, ya, mencari empati para ternak Mulyono. Jangan berharap lah, Mon, ternak Mulyono akan memberikan simpatinya kepada kamu. Apalagi sampai saat ini kau masih terus-terusan menyerang Jokowi walaupun kau bersolo karir, ya. Kau datang ke Jogja sendirian, ke Polda Metro Jaya sendirian, ke UGM sendirian. Cuma kok bikin saya ngelus dada gitu loh, Mon. Kau ternyata dibuang oleh gerombolan teroris, dan dengar-dengar katanya masalah uang. Aduh, Mon. Kasihan kali aku sama kau ini, Mon. Lanjut. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat, ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir, angkatan 1984, itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda. Tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu, taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu, yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81, tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut. Tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84. Yaitu, IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester. Ya, 9 tahun. Ya. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof,
semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana. Nggak ada. Lulusan SMA daftar di UGM itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Kalau misalnya Anda lihat KS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat ya udah dikasih ijazah. Ini penting ya. Sertifikat itu sertifikat belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Nah, ya. Dari sini kita sudah bisa melihat ya perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh si krisis moneter. Dalam beberapa kesempatan yang lalu-lalu, si krisis moneter ini akan tetap tidak percaya dengan omongan siapapun terkait pendidikan Pak Jokowi di UGM. Bahwa Pak Jokowi itu menempuh S1 bukan sarjana muda, nggak dipercaya. Di luar itu si krisis moneter juga pasti akan memilih narasumber-narasumber yang sekiranya bisa menguatkan hipotesis dan argumentasinya. Dalam hal ini ya kita ketahui bersamalah, seorang pembohong penipu itu selalu menggunakan teori itu argumentation bias gitu ya. Jadi hanya menggunakan data-data yang bisa menguatkan argumentasi atau hipotesisnya. Dari sini kita bisa menilai bahwa sebetulnya si Rismond ini sedang membangun narasi bahwa dia sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit percaya bahwa Jokowi itu kuliah di UGM dan lulus S1. Dan berharap si Rismond tidak dijerat pasal apapun dan tidak mendekam di balik jeruji besi. Jangan mimpi lah, Mon. Lanjut. Jokowi langsung dipenjara itu, beres itu. Kalau laboratorium forensik Polri ini berjalan profesional, maka itu cukup 1 minggu selesai, Jokowi langsung dipenjara itu, beres itu. Dan saya sampaikan dari sisi ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Hahaha, apa yang saya katakan tadi, ya kan? Sekarang sudah mendekati jadi tersangka, berubah lagi narasinya, hanya ingin meluruskan sejarah. Ya, Rismond Sianipar ubah nada. Titik 2, tak lagi ingin penjarakan Jokowi, klaim hanya ingin meluruskan sejarah bangsa. Jadi bagian depan tadi itu berbeda dengan apa yang dia narasikan saat ini. Tahu kenapa? Karena dia saat ini bersolo karir, dia sudah tidak lagi bergabung dengan teroris, ya. Jadi nggak ada lagi orang besar yang berada di belakangnya. Si Rismond, kasihan kali habis sama orang yang satu gini. Aduh lah, lanjut. Pel. Udahlah Pel ya. Nikmati aja Pel ya. Dan juga sampaikan kepada klien-klien lu ya. Udah, siap-siap aja mendekam di balik jeruji besi. Nikmati, ya kan? Karena apa? Ya ada saat-saatnya menanam dan ada saat-saatnya mengunduh atau memanen. Hah? Jadi mereka itu sudah harusnya masuk ke masa memanen karma yang selama ini dia berikan kepada Pak Jokowi, yaitu sebuah fitnahan. Jadi nggak usah paten kali lah kau ya dalam berkomentar ya sok-sokan, paling ngerti hukum gitu kan. Kau pikir universitas di Indonesia yang membuka jurusan hukum ya dan fakultas hukum itu cuma kau aja yang kuliah di sana? Ya enggak lah. Jangan merasa benar sendiri, paham ya? Iyalah, Pel. Perlu saya beritahukan kepada teman-temannya, inilah satu-satunya pengacara yang
ya kan? Rekornya 100% kalah. 100% KO. Lanjut. Menunjukkan ijazah itu perkara gampang, Pak Komarudin. Izin stage ya videonya Pak Komarudin Hidayat selaku Ketua Dewan Pers kita yang beberapa waktu lalu melintas di media sosial. Dalam video itu beliau menyampaikan bahwa perkara ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya sangat gampang. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya dengan bangga, lalu meminta itu diuji lab dan persoalan ini akan selesai. Saya ingin menanggapi Pak Komarudin Hidayat ini karena saya merasa Pak Komarudin Hidayat menempatkan Pak Jokowi itu sebagai subjek atau sebagai pembuat masalah terkait persoalan ijazah ini. Padahal Pak Jokowi itu adalah korban. Pak Jokowi itu korban dari orang-orang yang selama ini mempertanyakan keabsahan ijazah beliau. Kenapa justru mereka saja yang tidak kita minta untuk berhenti mempersoalkan ini? Karena semua lembaga verifikasi ini sudah mengatakan bahwa ini memang asli gitu. Lalu kenapa Pak Jokowi yang harus dituntut untuk menunjukkan ijazahnya? Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang. Pernah tidak kita melihat ijazah dari 7 presiden yang ada di Republik Indonesia? Pernah tidak? Kan kita tidak pernah melihat baik itu ijazah dari Pak Soekarno, ijazah dari Pak Soeharto, ijazah dan seterusnya. Pak Jokowi itu tidak pernah melarang siapapun untuk memverifikasi ijazah beliau atau mempertanyakan. Tidak pernah melarang. Silahkan Anda pergi ke UGM, mempertanyakan. Bahkan bila perlu Anda buat kemah di sana. Teman-teman itu membuat kemah di sana untuk mempertanyakan. Cari tahu. Kalau memang UGM tidak bisa membuktikan, tuntut UGM-nya. Pak Jokowi tidak pernah sekalipun untuk melarang orang bertemu dengan teman-teman kuliahnya. Tidak pernah, Pak. Tanyakan aja semuanya. Ada 68 alumni, ada belasan yang sudah wisuda berbarengan dengan Pak Jokowi karena memang bertahap-tahap. Tanyakan mereka semuanya. Pernah tidak Pak Jokowi itu melarang orang untuk bertemu dengan teman-temannya? Tidak pernah, Pak. Lalu tiba-tiba sekarang Anda mengatakan seolah-olah Pak Jokowi penyebab masalah. Kenapa Anda tidak balik saja logikanya bahwa mereka itu penyebab masalahnya dan menyampaikan kepada mereka untuk menghentikan? Dan kalau kita mau fair, kita tunggu ini di pengadilan. Cukup fair menurut saya. Ini sudah semakin tidak masuk akal menempatkan Pak Jokowi sebagai sumber masalah. Tidak bisa begitu dong. Kalau memang negara ini hari ini, kalau memang pengadilan hari ini memerintahkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, saya hakul yakin Pak Jokowi akan langsung menunjukkan ijazahnya. Apabila itu sudah menjadi perintah daripada hakim atau pengadilan. Tapi jangan disuruh orang-orang itu dong. Mana ada presiden tiba-tiba datang 2-3 orang mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Orang lagi tidur, orang baru selesai menjabat, tiba-tiba datang orang ingin melihat ijazahnya. Memperlihatkan ijazah itu persoalan gampang, Pak Komarudin, gampang sekali. Tetapi ini akan menjadi jurisprudensi ke depan. Setiap orang yang akan dituduh, maka dia akan dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Padahal cara kita menyelesaikan, cara negara menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu tidak seperti demikian. Setiap ada kasus, sepengetahuan saya ini, setiap ada kasus pemalsuan ijazah, maka yang pertama kali ditanyakan bahwa betul apa tidak orang itu memalsukan ijazah adalah kampusnya. Selama ini seperti itu. Lalu kenapa ketika Pak Jokowi setelah UGM menyatakan bahwa ijazah itu asli, tidak bisa dipercaya? Lalu tiba-tiba tanpa ada regulasi yang jelas, tanpa ada hukum apapun yang mengatur, Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Bagaimana Anda memikirkan cara-cara seperti ini sampai terlintas di pikiran Anda, Pak Komarudin? Ya saya juga sedikit menyesal ya, karena saya seorang jurnalis dan ini orang ya kan, yang katanya cendekiawan Muslim itu juga dia menduduki salah satu jabatan tertentu di Dewan Pers gitu loh. Ya saya tidak terima lah, masa Dewan Pers sebodoh itu, sekonyol itu.
Ini mudah. Tinggal tunjukkan ijazahnya dengan bangga, kemudian diteliti. Yang neliti siapa? Orang UGM yang menerbitkan ijazahnya saja sudah mengklarifikasi bahwa Jokowi benar-benar lulus dan ijazahnya asli kok. Kok tiba-tiba muncul macam kayak gini? Jadi, saya menduga kenapa kok akhir-akhir ini banyak sekali media di Indonesia itu dengan leluasanya, ya kan, mengembangkan narasi-narasi yang isinya itu memfitnah, yang semua itu di luar atau tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik yang pernah saya pelajari selama ribuan tahun sebagai seorang jurnalis. Ternyata di Dewan Pers itu ada macam orang macam kayak gitu. Aduh, koclak. Lanjut. Salam dari Wong Kito Galo. Jenderal Soeharto berhasil kalian lengserkan. Gus Dur berhasil kalian lengserkan. Tapi Insinyur Joko Widodo alias Mulyono tidak berhasil kalian lengserkan. Karena Mulyono tukang kayu sangat hebat, sangat kuat. Tanpa tukang kayu, rumah tidak akan siap. Mulyono memang hebat. Di akhir masa jabatan Mulyono, kalian masih ingin melengserkan Mulyono. Pak Jokowi memang presiden yang paling hebat. Pak Prabowo, semasa pemerintahan Bapak nanti, para provokator, para pembenci pemerintah, jangan dibiarkan. Salam dari Wong Kito Galo. Salam dari Wong Kito Galo. Itulah kalimat penutup yang disampaikan oleh Ternak Mulyono yang berasal dari mana nih? Wong Kito Galo lah. Wong Kito Galo ini Jambi apa Lampung ya? Itulah pokoknya ya. Bagaimana menurut teman-teman apa yang disampaikan oleh Wong Kito Galo barusan? Sependapat atau enggak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.